Sudah ya, ya sama-sama. Iya nggak apa-apa. PR-nya ada yang mau ditanyain dulu nggak tadi? Eh, Tadi kan udah aku tulis beberapa, ada yang aku kasih komen, ada beberapa yang aku ganti. Iya ya, yang tadi aku upload itu di RAR, yang RAR itu diupload dulu, di download dulu, habis itu dibuka filenya. Habis dibuka itu mesti apa sih namanya itu, diekstrak, tapi nggak bisa dibuka punya saya, gitu ya. Sebentar. Coba ntar abis ini Mbak Sunarsi aku kirim langsung deh filenya satu buat Mbak Sunarsi di Facebook ya. Yang lainnya ada yang nggak bisa juga, nggak bisa dibuka, atau yang lainnya bisa? Nggak bisa. Iya, itu rarnya tuh mesti dibuka dulu, di ekstrak namanya. Diklik kanan terus di ekstrak, tapi hmm, nggak tahu di komputer kalian ada nggak fitur buat itu. Iya. Iya, nempel semua. Makanya tadi aku minta tolong diulang. Iya, kalau enggak ntar abis ini aku upload lagi deh satu-satu filenya. Kalau gitu berarti nggak bisa yang disatuin semuanya. Atau ada teman-teman yang udah bisa buka belum dengan file RAR itu? Nggak ada tah. Oke. Oke. Oke, tentang tadi yang intisari aku udah baca beberapa ya. Ini kayaknya tadi yang Mbak Vivi ya. Tadi intisarinya udah bagus. Terus Mbak Suarmini juga tadi udah bagus intisarinya. Coba Mbak Vivi sama Mbak Suarmini boleh dibagi ke teman-teman intisarinya sebenarnya apa sih dari bacaan yang modul 5 ini. Aku Mbak Vivi sama Mbak Vivi sama Mbak, sorry sebentar, ini yang udah datang siapa aja? Oh, Mbak Suarmini kan belum ya.
Udah datang ya? Oh ya. Iya, Mbak Vivi sama Mbak Surmi ini boleh bisa bisa ngomong nggak dari sana? Bisa ya? Aku buka ya ininya ya, speakernya ya buat Mbak Vivi sama Mbak ini ya. Kenapa ini? Oh iya. Mbak Vivi boleh coba ngomong, Mbak Vivi. Halo. Mbak Vivi. Adalah Waduh. menceritakan Mm-mm. homoseksualitas remaja Mm-mm. dengan judul homoseksualitas remaja. Artikel ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang lesbian, gay atau biseks yang selalu dipenuhi rasa khawatir dan ketakutan tentang identitas mereka di muka umum. Tidak jarang juga orang tua, sekolah, dan masyarakat tidak bisa menerima keadaan tentang kelainan seks. Dan dengan begitu, pula dampak negatif dalam diri penderita homoseks itu. Mereka bahkan bisa melakukan hal-hal yang nekat seperti bunuh diri, serta melakukan kejahatan karena perasaan depresi dan tertekan oleh keadaan. Tidak adanya tempat atau teman yang bisa diajak berbagi menambah semakin tertutupnya sifat penderita homoseks. Mereka takut dihukum, bahkan dikucilkan bila orang lain mengetahui kelainan seks yang dideritanya. Apalagi tidak ada satu agama pun yang menghalalkan jadi penderita homoseks semakin ingin menutupi identitasnya di hadapan publik. Sudah, Miss. Sudah ya? Iya. Terima kasih Mbak Vivi. Teman-teman, iya susah juga ya PR-nya tadi teman-teman belum dilihat. Cuman tadi ada beberapa teman-teman kayak yang habis tradit ini belum ngomong translate-nya ya, baru ngomong intisarinya doang. Intisarinya tadi aku lihat, kalau aku baca dari punya teman-teman semua, penggunaan katanya tuh masih kurang apa ya, kurang natural gitu. Ntar kan nanti punya teman-teman semua kan nanti akan aku upload ya di ini di Facebook, nanti bisa dilihat punya Mbak Vivi tuh kayak gimana gitu. Oke. Sebentar, teman-teman kasih aku waktu 5 menit aja. Aku sebentar coba upload punya teman-teman deh. Kalau nggak teman-teman nggak bisa lihat juga kan teman-teman punya kayak gimana sekarang ya di Facebook. Coba sekarang di Facebook ditunggu ya filenya ya. Aku upload sekarang ya. Iya, abis selesai pertama kali ditranslate, abis itu dibaca lagi bahasa Indonesianya, abis itu ditranslate lagi. Coba ditranslate lagi. Iya, intisarinya semuanya aja, nggak usah per paragraf. Kebanyakan ntar. Gitu. Terus kan teman-teman juga bisa lihat yang teman-teman yang lainnya bagaimana membuatnya ya.
Itu iya Mbak Vivi itu pasti dari ini ya, Microsoft Word-nya pasti ganti-ganti sendiri gitu ya. Iya nggak apa-apa, nggak. Heeh. Mbak Vivi udah bagus ya itu PR-nya sebenarnya. Cuman nanti untuk berikutnya mungkin bisa lebih dipoles lagi biar dapat 100. Terus kalau teman-teman yang lain boleh di kayak tadi aku bilang dibaca dulu, dibaca lagi apa hasil translatannya dibaca lagi. Habis itu kan pasti bahasanya aneh tuh. Nanti di ini lagi dibikin jadi lebih natural gitu bahasanya. Oke ya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan nggak dari PR-nya itu? Yang saya tanyakan di email kemarin. Di email ya, sebentar. Soalnya aku belum cek email kan. Coba tadi kan saya. Iya, saya bingung bacanya sih. Jadi apa yang mau ditanyakan dari PR-nya? Boleh ditulis di sini. Sambil nunggu ya, sekalian aku ini deh. Dari hasil tadi PR-PR yang tadi aku baca, kayaknya beberapa yang aku bahas tuh mungkin tadi kan ada link juga ya yang udah sempat aku taruh di Facebook ya. Aku buka ya di sini. Coba dibuka deh teman-teman. Itu link dari Yale Yale University. Dia ngomongin tentang beberapa most common sentence structure problems yang biasa kita temuin ya kalau kita translate atau kalau kita menulis gitu ya. Memiliki. Iya. Jadi beberapa udah dibuka ya tadi, coba dibuka deh linknya di Facebook yang aku kasih dari Yale University. Itu ada beberapa tuh yang aku tulisnya run on sentence. Maksudnya run on sentence tuh gimana sih? Itu coba dibuka semua masing-masing ini semuanya. Jadi buka kah? Dibuka ya teman-teman yang itu filenya. Begini aja saya tanyakan di sini, kok di translation buku mulut 1 ada singkatan misalnya NCLDO. Gimana kok di translation buku modul 1 ada singkatan misal organisasi apa misal buku NCLDO. Itu tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebelum baku. Terus pertanyaannya, singkatan yang bagaimana dikatakan baku dan begitu. Mungkin beberapa ini aku nggak ada
list yang jelasnya yang mana yang baku, yang mana yang nggak baku ya, untuk kayak singkat nama-nama organisasi atau singkatan-singkatan gitu ya. Tapi secara logisnya, kalau yang baku itu biasanya yang kita kalau yang kita translate itu yang umum, yang sering kita dengar, kayak misalnya UN tuh apa? Boleh. Atau UN tuh misalnya United Nation, kita tahu ya United Nation apa ya? Kalau bahasa Indonesia kan kita biasa UN tuh diganti jadi apa? PBB kan. PBB tuh umum kan, kita tentu tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa, makanya United Nation. Karena itu organisasi yang besar gitu. Nah, tapi kalau untuk organisasi kecil ya tidak perlu ditranslate kayak gitu. Karena itu kan nggak banyak orang juga yang tahu. Gitu ya. Oke, sekarang aku sambil ngebahas yang tadi nih, yang dari Yale University itu. Beberapa kesalahan yang biasa kita ini ya lakukan ketika kita menulis paragraf gitu ya. Yang pertama di sini ada tulisnya sentence fragment. Sentence fragment tuh apa? Itu kalimat yang tidak lengkap. Gitu ya. Iya. Ya, oke, sip. Terus sentence fragment itu maksudnya apa? Kalau kalimat yang tidak lengkap itu seperti apa? Itu juga udah dikasih tahu contohnya di bawah itu. Incorrect sama correct sentence. Incorrect itu apa? Studying very hard on weekends. Oke. Tapi kan kalau struktur kata yang lengkap kan, kalau bahasa Indonesia tuh apa? Mesti ada SPOK ya. Bahasa Inggris kan juga gitu, mesti ada subjeknya, mesti ada objeknya, mesti ada verbnya gitu kan ya, baru dinamakan satu kalimat yang lengkap gitu. Nah, teman-teman bisa dilihat ketika habis teman-teman translate itu, teman-teman baca lagi, lihat ada nggak sentence fragment di situ, kalimat yang aneh, kalimat yang sangat pendek dan strukturnya nggak rapi, mungkin nggak ada objeknya, mungkin nggak ada kata kerjanya gitu ya. Nah, itu mesti diganti gitu. Yang kedua itu namanya run-on sentence. Run-on sentence itu apa? Biasanya ini semacam ada dua kalimat dengan inti yang berbeda gitu ya. Tapi dia ada dalam satu kalimat. Dia nggak dipisahin titik, dia nggak pisahin titik koma gitu. Lanjut aja, tulis aja terus. Nah, biasanya tuh kalau teman-teman lihat udah ada kalimat yang panjang, yang cukup panjang ya, teman-teman boleh dilihat lagi, dibaca ulang. Apa ini masih dalam satu kalimat, satu inti yang sama, membicarakan hal yang sama atau bukan gitu ya. Kalau memang terlalu panjang ya harus mendingan dipisah jadi 2 kalimat atau 3 kalimat lebih baik gitu ya. Itu teman-teman bisa dicek sendiri, contoh yang run on sentence itu apa ya. Selanjutnya ada a choppy sentence. Choppy sentence itu apa? Lagi-lagi dia dibilang choppy sentence itu kalimat yang terlalu pendek. Ya. Dan ini akan sangat berguna juga nanti ketika teman-teman kita nanti mulai translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini nih hal-hal yang harus diperhatiin ya teman-teman. Selanjutnya masih ada lagi a sprawl sentence. Sprawl sentence nih teman-teman, banyak banget yang bikin kayak gini nih, sprawl sentence. Jadi intinya sprawl sentence tuh ibarat kata tuh acak-adut lah kalimatnya. Semuanya ditulis jadi satu kalimat. Itu satu kalimat bisa jadi satu paragraf. Kayaknya ada salah satu temen yang bikin kayak gitu deh tadi. Satu paragraf tuh tapi nggak ada titik koma, iya. Lanjut aja terus berapa baris itu tadi. Nah, itu lebih baik dipisah-pisah kalimatnya.